Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan pekan lalu kita menyampaikan salah satu simpul yang sangat penting dalam kajian Asmaul Husna, yaitu keterangan Imam Al-Izz bin Abdissalam bahwa ada lima induk ibadah hati kepada Allah dalam kaitannya dengan kajian Asmaul Husna. Jadi dalam kajian Asmaul Husna ada 5 induk ibadah hati kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ada yang ke-6, ada yang ke-7, tapi induknya ada 5 atau 4. Yang pertama apa kemarin? At-ta'zim, mengagungkan Allah. Yang kedua, al-mahabbah. Orang yang cinta kepada Allah ini juga ada 2 tingkatan. Mahabbah yang paling tinggi kepada Allah adalah mencintai Allah karena melihat al-jamal, melihat keindahan Allah, melihat kebaikan Allah. Betapa indahnya Engkau ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah. Kemudian mahabbah yang kedua, mahabbatul in'am, mencintai Allah karena nikmat Allah yang sangat banyak dalam diri kita. Baik. Ibadah hati berikutnya adalah tawakal. Ibadah hati yang berikutnya adalah al-khawf war raja, takut dan harap. Baik, kita kembali kepada ibadah hati yang pertama, yaitu ta'zim. Dari mana muncul keagungan Allah dalam hati orang yang beriman? Jawabannya dari nama-nama Allah yang mengandung jalal. Nama-nama Allah yang mengandung kemahabesaran, kemahatinggian, kemahakuatan. Ini semua dinamakan Al-Jalal. Semua nama, semua sifat Allah yang maknanya adalah kemahabesaran, kemahatinggian, kemahakuatan, kemahakuasaan, ini semua jalal. Jadi ta'zim, keagungan Allah Azza wa Jalla, lahir dari sini. Lahir dari nama-nama dan sifat Allah yang mengandung Al-Jalal. Nah baik, kalau mahabbah, cinta kepada Allah, lahir dari melihat 2 hal tadi. Melihat jamal, kebaikan Allah, keindahan Allah,
perlindungan Allah, pertolongan Allah. Baik. Ibadah hati berikutnya adalah tawakal. Dari mana muncul tawakal kepada Allah? Dari pekan lalu. Dari tauhid. Anda lihat keesaan Allah dalam rezeki. Muncul tawakal kepada Allah. Anda lihat keesaan Allah dalam pertolongan. Muncul tawakal Anda terhadap pertolongan Allah. Anda lihat keesaan Allah yang maha menyembuhkan. Muncul tawakal Anda kepada Allah. Anda lihat keesaan Allah yang maha memberi kecukupan. Muncul tawakal Anda kepada Allah. Anda lihat keesaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melindungi. Akhirnya muncul tawakal Anda kepada Allah. Kalau dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah, rezeki Allah, Anda tidak melihat tauhid, Anda nggak mungkin tawakal. Anda nggak akan tawakal kepada Allah dalam rezeki kalau Anda masih melihat pekerjaan Anda. Tapi ketika rezeki Anda telah lihat dengan kacamata tauhid, hanya di tangan Allah, di situ muncul tawakal. Baik, yang terakhir, ibadah hati yang terakhir adalah al-khauf war raja. Rasa takut dan rasa harap. Ini dari mana muncul? Dari mana muncul? Jawabannya, karena Allah maha menguasai segala keburukan dan maha memiliki segala kebaikan. Tidak ada kebaikan yang Allah nggak miliki. Sehingga muncul harap. Dan tidak ada bahaya melainkan Allah kuasai. Muncul harap kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul pula rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda amati, Anda renungkan zikir salat kita, di sana terkandung al-khauf war raja yang berbunyi Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Coba renungkan, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, kalau Engkau ingin memberi, enggak ada yang bisa menghalangi. Dukun enggak bisa menghalangi pemberian. Orang-orang dengki enggak bisa menghalangi pemberian. Persaingan-persaingan yang semakin ketat enggak akan menghalangi pemberianmu. Kecerdasan orang dan kebodohan saya enggak akan menghalangi pemberianmu. La mani'a lima a'tait. Subhanallah, seandainya ini benar-benar kokoh dalam hati Anda, Anda enggak mungkin takut dengan segala yang ada di depan mata Anda. Si fulan betapa ia sangat cerdas dalam bisnis dan betapa saya sangat bodoh. La mani'a lima a'tait. Nggak ada yang menghalangi kalau Allah mau memberi. Kecerdasan orang dan kebodohan saya nggak akan menghalangi pemberian Allah kalau memang Allah mau memberi. Iklan orang yang luar biasa dan iklan saya biasa-biasa saja nggak akan menghalangi pemberian Allah kalau memang Allah mau memberi. La mani'a lima a'tait. Yang kedua, wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang memberi kalau memang engkau menghalangi. Iklan-iklan ini ingin hasil kepada Anda, tapi kalau Allah menghalangi, nggak akan ada apa-apa. Orang-orang cerdas itu ingin mendapatkan lebih banyak, tapi kalau Allah menghalangi, Anda nggak akan dapat apa-apa. Makanya simpul tawakal terletak dalam dua hal ini. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Dokter ingin memberi kesehatan, tapi kalau Allah nggak ngasih, orang yang ke rumah sakit itu cuma 3 macam. Kembali dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan jenazah, kembali dalam keadaan tetap sakit. Hanya ini 3 macam. Perhatikan jemaah sekalian, seseorang yang kembali dalam keadaan sehat, Allah memberi melalui tangan dokter. Tapi rata-rata komentar orang mendekati dusta daripada kebenaran. Paham maksud saya? Si fulan ini sakit. Dikabarkanlah kepada kawan-kawan.
Dikabarkanlah kepada saudara-saudara. Kawan-kawan yang peduli, saudara-saudara yang peduli akhirnya berdoa syafakallah, la ba'sa tahur. Ada juga yang berdoa di waktu sujud. Dan sebagai ikhtiar, si fulan ini pergi ke dokter. Berobat 2 hari, 3 hari, lalu kembali. Tanyakan si fulan, kamu udah sehat? Iya, saya udah sehat setelah ditangani dokter fulan. Dusta sekali. Anda dusta sekali. Di balik ikhtiar dokter tersebut, Anda jangan lupa ada begitu banyak doa-doa manusia. Ada banyak doa kawan-kawan Anda. Ada banyak doa-doa dari sahabat-sahabat Anda, saudara-saudara Anda. Boleh jadi akurasi seorang dokter melakukan diagnosa, akurasi itu datang dari doa-doa. Saya punya kajian dengan dulu beberapa kelompok dokter-dokter spesialis. Mereka mengatakan kita ini sebenarnya dalam profesi kita lebih banyak stresnya, Ustaz. Pertama, saat kita mendiagnosa satu penyakit, apalagi ini penyakit yang sangat serius, berhari-hari kita berpikir, kita melakukan musyawarah, melakukan penelitian, melakukan berbagai macam observasi, dan akhirnya baru kita lakukan keputusan penyakit ini adalah ini. Di sini tingkat stres, mereka stres di sini dalam menentukan diagnosa. Stres berikutnya adalah saat mereka akan menentukan obat. Ini ada 10 macam obat, mana yang mesti dipakai? Alasannya apa secara logis dan secara medis? Di sini pun mereka agak sedikit stres juga. Stressing yang ketiga adalah ketika ditemukan obat, misalnya tablet A, dosisnya berapa? Ini pun butuh akurasi yang nggak boleh salah. Karena obat dengan dosis yang lebih tinggi itu mematikan. Dan obat dengan dosis yang rendah nggak ada gunanya sama sekali. Jadi berapa dosisnya supaya tepat? Ini pun membutuhkan akurasi. Dan ingat, semua akurasi ini hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Akurasi seorang dokter dalam melakukan diagnosa, hidayah dari Allah. Akurasi yang kedua, dalam menentukan obat, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Akurasi yang ketiga, dalam menentukan dosis obat, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah-hidayah tersebut, boleh jadi tidak didapatkan dokter dari dirinya, tapi ia dapatkan dari doa orang-orang yang tak nampak ini. Sahabat-sahabat yang berdoa, kawan-kawan berdoa, saudara-saudara berdoa, kemudian Anda pergi ke dokter dan kembali dalam keadaan sehat. Kemudian Anda katakan, saya kembali dalam keadaan sehat setelah diobati dokter fulan. Ucapan Anda lebih dekat kepada dusta daripada benar. Karena usaha dokter ini, bahkan kesehatan Anda nggak lepas dari doa orang-orang ini. Bahkan kalau mau jujur, antara langkah yang dilakukan dokter dan kawan-kawan yang banyak berdoa untuk Anda, insya Allah, doa-doa ini jauh lebih kuat daripada ikhtiar seorang dokter. Sebab itu Anda jangan lagi latah dalam berbicara. Anda nggak boleh lagi ceroboh dalam berbicara. Jawaban terbaik saat Anda kembali dalam keadaan sehat, saya kembali sehat karena Allah Azza wa Jalla. Karena Anda nggak tahu secara pasti dari mana kesehatan ini. Kesehatan ini dari obat, atau kesehatan ini dari dokter, atau kesehatan ini dari doa-doa, atau kesehatan itu dari tawakal Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak faktor-faktor dan Anda nggak bisa pastikan dari faktor yang banyak itu mana yang sebenarnya jadi sebab kesehatan Anda. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi inilah 5 induk ibadah hati kepada Allah dalam kajian Asmaul Husna. Ta'zim, mahabbah, tawakkal, al-khawf war raja. Ya. Ingat, semua kajian Asmaul Husna kembalikan kepada 5 hal ini. Ta'zim, mahabbah dengan 2 bentuknya, tawakal, yang kelima dan keenam adalah khauf dan raja. Baik. Asmaul Husna malam ini adalah nama Allah yang ke-17, yaitu Al-Ali. Apa arti Al-Ali?
Al-Ali artinya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Baik. Di depan Anda dan dalam kehidupan sehari-hari ada satu kaidah yang kita sebut namanya dengan kausalitas. Sebab akibat. Proses dan hasil. Qadarullah, Allah nggak akan memberikan akibat tanpa sebab. Anak itu adalah akibat, sebabnya adalah pernikahan. Mungkinkah Anda dapat anak dan Anda tak mau menikah? Nggak mungkin. Jadi Allah nggak akan memberikan sebuah akibat tanpa sebab. Walaupun nanti sebab ini ada dua macam. Ada sebab yang akli, sebab yang logis, dan yang kedua adalah sebab yang syar'i. Kalau Anda berobat dengan dokter, itu sebab yang akli, itu sebab yang logis. Tapi kalau Anda berobat dengan doa, itu adalah sebab yang syar'i. Tapi intinya, Allah tidak memberikan Anda sebuah akibat tanpa sebuah sebab. Boleh jadi sebab ini akli, atau boleh jadi sebab ini syar'i. Tapi tidak ada akibat tanpa sebab. Sudah? Surga itu akibat. Sebabnya adalah iman dan amal saleh. Mungkinkah seseorang masuk surga tanpa iman dan amal saleh? Sekali lagi saya katakan, Allah nggak akan memberikan siapapun sebuah akibat tanpa ia melakukan sebab. Baik jamaah sekalian. Antara akibat dan sebab, mana yang tinggi, mana yang rendah? Nah, mana yang lebih tinggi antara sebab dan akibat? Tentu sebab adalah tinggi dan akibat adalah rendah. Karena akibat ini dari sebab, maka akibat ini rendah, sebab ini tinggi. Sudah? Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika pola pikir manusia terpisah dari wahyu, mereka hanya melihat sebab dan akibat. Sehingga ketika mereka melihat tinggi, mereka hanya melihat tinggi itu pada sebab. Alhamdulillah Allah berikan Anda hidayah. Dan hidayah jamaah sekalian, betul-betul kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Betul-betul kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu nggak pernah didapatkan seseorang karena rencana. Murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hari itu dengan emosi yang memenuhi hati dan pikiran menjumpai adiknya Fatimah dan suaminya Zaid. Karena kedua orang ini telah ganti agama dengan agama Islam, dan itu membuat Umar radhiyallahu anhu murka. Targetnya adalah memaki dan memukul. Dan akhirnya seperti Anda tahu akhirnya, setelah memaki, setelah memukul, dan sang adik bahkan dalam cerita sampai berdarah, justru di situ Allah campakkan hidayah ke dalam hati Umar radhiyallahu anhu. Iya kan? Jatuhlah dari tangan Fatimah tulisan-tulisan dari surat Taha. Dan Umar radhiyallahu anhu membaca, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, sampai akhir. Umar radhiyallahu anhu tidak bisa menahan satu dorongan yang sangat dahsyat dalam hati bahwa dia harus beriman. Akhirnya dia beriman. Coba Anda pelajari jamaah sekalian, bahwa iman yang hari itu jatuh dalam hati Umar radhiyallahu anhu semata-mata bukan karena rencana dari Umar. Semata-mata nggak ada keinginan Umar sama sekali. Allah jatuhkan hidayah itu ke dalam hati Umar dan selesai. Maka saya katakan bahwa hidayah adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada sebab dan akibat. Orang-orang yang tidak memiliki hidayah, hidup di depan mata mereka hanya mereka melihat sebab dan akibat.
Dan ketika Anda tanya kepada mereka, mana yang tinggi antara sebab dan akibat? Mereka mengatakan, sebab tinggi, akibat rendah. Tapi ketika Anda bertanya kepada orang yang beriman, orang beriman menemukan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Yaitu yang menciptakan sebab itu menjadi sebab. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Misalnya, ini obat sebab. Akibatnya adalah sembuh. Apa yang tinggi dalam hal ini? Yang tinggi adalah obat dibandingkan dengan akibat. Tapi di atas obat ini yang lebih tinggi adalah yang menjadikan obat ini menjadi sebab. Menjadi sebab yang menghasilkan akibat. Dan itulah Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga dengan demikian jemaah sekalian, tinggi akan berakhir pada yang maha tinggi. Nah, cuman untuk melihat yang maha tinggi di balik segala yang tinggi, di sini dibutuhkan iman. Karena pikiran yang dilepaskan dari iman, pikiran ini hanya sampai melihat tinggi pada tingkat sebab. Tapi ketika pikiran ini dibimbing oleh iman, maka pikiran ini akan melihat bahwa di atas sebab itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu yang menciptakan sebab menjadi sebab. Dan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala lagi yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allahu Akbar. Al-Quran menyebutkan Al-Ali sebanyak 8 kali, semuanya bergandengan dengan kabir dan azim. Dalam ayatul kursi Allah berfirman, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Aliyul Azim. Surat Al-Hajj Allah berfirman, wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Semuanya mendahulukan Ali, baru kebesaran Allah dalam bentuk azim dan kebesaran Allah dalam bentuk kabir. Tetapi dalam satu ayat Allah mendahulukan kabir, kemudian Al-Ali. Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Jadi dalam 7 ayat menyebutkan Al-Ali terlebih dahulu, baru kemahabesaran. Terkadang kemahabesaran yang disebutkan adalah kemahabesaran Al-Azim, Al-Aliyul Azim. Kadang-kadang kemahabesaran yang disebutkan adalah kemahabesaran Al-Kabir, Al-Aliyul Kabir. Tadi ada yang bersin di sini. Ya alhamdulillah. Tapi dalam satu ayat Allah mendahulukan Al-Kabir baru Al-Muta'al. Ya, Alimul Ghaib wa Syahadatil Kabirul Muta'al. Insyaallah akan datang. Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha misalnya, Allah menyebutkan dirinya bersemayam di atas arsy. Tsumma stawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Allah di atas arsy ini memiliki rahasia yang sangat dalam. Setidaknya ada 2 rahasia hubungannya dengan Asmaul Husna. Rahasia yang pertama, tidak ada makhluk yang lebih besar dari arsy. Nggak ada malaikat yang lebih besar dari arsy. Bahkan arsy itu dipikul oleh 8 malaikat nanti pada hari kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi kesimpulan, tidak ada makhluk dan ciptaan Allah yang lebih besar dari arsy. Lalu ketika Allah mengatakan, aku bersemayam di atas arsy, itu berarti Allah ingin katakan, betapapun besarnya arsy, melebihi semua yang besar, di atas besarnya arsy ada aku yang maha besar. Baik. Nomor 2, tidak ada ciptaan Allah yang lebih tinggi dari arsy.
Allah ciptakan langit pertama, tapi langit kedua lebih tinggi. Allah ciptakan langit yang ketiga, tapi langit keempat lebih tinggi. Pertanyaan, ciptaan dan makhluk Allah yang paling tinggi apa? Arasy. Dan ketika Allah mengatakan "Tsumma stawa 'alal 'arsy", Allah bersemayam di atas arasy. Allah ingin katakan kepada Anda, betapapun arasy adalah puncak ketinggian makhluk, di atas ketinggian arasy itu ada yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah dua rahasia yang terkandung dalam penyebutan istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arasy. Allah ingin sampaikan tidak ada makhluk yang lebih besar dari arasy, dan Allah di atas arasy berarti Allah lebih besar daripada arasy. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arasy, dan ternyata Allah di atas arasy berarti Allah lebih tinggi daripada arasy. Maka Allah berfirman "Tsumma stawa 'alal 'arsy". Jemaah sekalian yang saya hormati, iya, ada tadi sedikit keliruan. Tadi saya sebutkan di sini disebutkan Al-Ali dalam Al-Qur'an sebanyak 8 kali, semuanya digandengkan dengan kemahabesaran. Apakah kemahabesaran azim atau kemahabesaran Al-Kabir? Kecuali dalam satu ayat, yaitu ayat 51 dalam surat Syura. Pada ayat tersebut disebutkan kemahatinggian Allah bergandengan dengan Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu Aliyyun Hakim." Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kita lihat catatan penulis kita dalam buku Al-Ali Mustaqqun minal Ulu. Kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala diambil dari kata al-ulu, tinggi. Fahuwal aliyyu fi zatihi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Jam berapa Isya? Berapa menit lagi? Ya. Fahuwal aliyyu fi zatihi, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi pada zatnya. Al-ali ala ghairihi syarafan wa rifa'atan. Allah Maha tinggi dari selain dirinya, dilihat dari segi kemuliaan dan kedudukan. Jemaah sekalian, saya izin ke kamar mandi sebentar. Ya. Jazakumullah khairah. Penulis berkata bahwa kemahatinggian Allah memiliki 3 pengertian. 2 kemahatinggian disepakati antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dan 1 kemahatinggian merupakan keistimewaan dan kekhususan ahli sunnah. Baik. Kemahatinggian yang pertama adalah kemahatinggian zat. Kemahatinggian yang kedua adalah kemahatinggian sifat. Kemahatinggian yang ketiga adalah kemahatinggian al-qahr wal-ghalabah. Maha tinggi zat Allah, bahwa Allah bersemalam di atas arasy. Iya, kita azan dulu deh. Iya. Kemahatinggian Allah yang pertama adalah uluwuz zat. Kemahatinggian zat. Dalam pengertian annahu mustawin ala arsyihi fawqa khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Inilah pengertian kemahatinggian zat. Yang menarik, di sini penulis mengatakan wa huwa ma'a hadza muttali'un ala ahwalihim wa mudabbirun li umurihim. Namun meskipun Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arasy, tapi Allah melihat segala keadaan ciptaannya.
Dan Allah maha mengatur segala ciptaannya. Artinya penulis ingin mengatakan, meskipun Allah itu maha tinggi, Allah enggak lantas menjadi jauh. Pesawat, semakin tinggi pesawat tentu dia semakin jauh. Dan Allah Azza wa Jalla adalah maha tinggi di atas segala yang tinggi, tapi tidak lantas Allah menjadi jauh. Maka Allah Azza wa Jalla maha dekat dalam kemahatinggiannya. Dan Allah pun maha tinggi dalam kemahadekatannya. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain. Allah maha tinggi, tapi Allah maha dekat dalam kemahatinggiannya. Allah maha dekat, tapi enggak lantas kemahatinggiannya menjadi hilang. Tapi di dalam kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa taala tetap maha dekat, dan di dalam kemahadekatannya Allah pun tetap maha tinggi. Anda berpikir ini kontra. Inilah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Bagi manusia, dua hal yang kontradiktif dalam satu waktu tidak mungkin. Anda di Saudi dan Anda di Indonesia. Dalam satu waktu, mungkinkah itu bagi manusia? Enggak mungkin. Karena kita lemah, dan di antara kelemahan kita, bahwa dalam diri kita tidak mungkin bersatu dua hal yang kontradiktif. Tapi Allah Azza wa Jalla maha sempurna, dan di dalam kesempurnaan Allah itu, dua hal yang kontradiktif bukan sesuatu yang mustahil. Contohnya, Allah maha tinggi, tapi enggak lantas Allah menjadi jauh. Tapi Allah maha tinggi, namun Allah maha dekat dalam kemahatinggian itu. Allah maha dekat, apa berarti Allah hilang dari kemahatinggiannya? Tidak. Allah maha dekat, tapi dalam kemahadekatan itu Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Jadi dalam diri Allah, dua hal yang berlawanan ini terjadi karena Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Di antara doa safar, Anda pergi safar misalnya, safar, anggaplah Anda safar umrah. Di antara doa yang Anda ucapkan dalam doa safar itu, Anda mengatakan, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, hanya Engkau pendampingku dalam perjalanan ini, dan hanya Engkau pula yang kutinggalkan di tengah keluarga. Anda safar ke Saudi, Anda katakan, ya Allah, Engkau pendampingku. Keluargaku di Indonesia, wal khalifatu alal, ya Allah, hanya Engkau yang aku tinggalkan untuk mereka. Kontradiksi tidak? Kontradiksi. Kenapa terjadi? Karena Anda sedang berbicara tentang yang maha sempurna. Bagi yang maha sempurna tidak ada kontradiksi itu, jamaah sekalian. Kontradiksi itu hanya bagi Anda yang lemah. Maka di sini penulis mengatakan, maha tinggi Allah secara zat dalam arti zat Allah bersemayam di atas arsy. Namun walaupun zat itu bersemayam di atas arsy, muttali'un ala ahwali ibadihi. Namun Allah melihat sekecil apapun keadaan hamba-hambanya. Jangankan keadaan lahiriah Anda, kecamuk dalam pikiran Anda, keinginan dalam hati Anda, semuanya Allah lihat, sementara Allah bersemayam di atas arsy. Dan pandangan Allah pandangan yang maha luas. Sementara pandangan Anda adalah pandangan yang sempit. Ketika Anda fokus memandang satu orang, maka nggak mungkin lagi dalam pandangan terhadap satu orang ini muncul orang kedua, orang ketiga, nggak mungkin. Ketika Anda fokus kepada satu orang, pandangan Anda nggak bisa melihat yang lain. Pandangan Anda sempit. Tapi Allah Azza wa Jalla maha luas, antara lain maha luas pandangan Allah Azza wa Jalla
ketika Allah fokus dengan seseorang, jangan berpikir fokus Allah akan terganggu kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Tidak. Dalam satu detik Allah fokus dengan semuanya dan melihat semuanya. Maka di sini penulis mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, zatnya bersemayam di atas arsy, tapi tidak lantas Allah itu menjadi jauh. Meski Allah bersemayam di atas arsy, Allah melihat semua ciptaannya. Enggak hanya melihat lahiriah mereka, Allah melihat pikiran mereka, Allah melihat hati mereka. Baik. Tapi ada waktu-waktu yang sangat mulia di mana Allah Azza wa Jalla turun dari arsy itu ke langit yang pertama. Dan itu hanya terjadi di malam hari. Dan terjadi pun di siang hari hanya sekali dalam setahun. Jadi Allah turun ke langit yang pertama, ini terjadi di malam hari setiap malam. Tapi Allah turun ke langit pertama di siang hari hanya terjadi satu hari dalam setahun. Yaitu pada hari Arafah. Ketika Allah Azza wa Jalla turun ke langit pertama, mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Anda tahu kenapa? Karena jamaah sekalian, nilai kehambaan paling maksimal adanya sewaktu Anda sedang ihram haji atau ihram umrah. Di situ nilai kehambaan paling maksimal. Salat, nilai kehambaan Anda nggak maksimal. Karena harga baju masih memberitahu uang Anda. Bahkan harga baju menandakan jabatan juga. Minyak wangi juga menandakan uang Anda. Nah, kehambaan dan kerendahan Anda tidak maksimal dalam sholat. Tapi begitu Anda pergi berhaji jamaah sekalian, pakaian yang mewakili uang dan mewakili jabatan Anda lepas. Anda harus pakai kain ihram. Lebih-lebih kalau Anda berhaji, Anda mulai proses haji pada tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 tawaf ifadah dan melontar jumrah. Artinya selama 3 hari ini 95% lebih jamaah haji nggak ada yang mandi. Bagus kalau Anda bisa sikat gigi. Jadi selama 3 hari ini tidak ada jamaah haji yang mandi jamaah sekalian. Anda bayangin bau nggak tuh? Bau nggak tuh? Disinilah kehambaan itu benar-benar terasa. Pakaian Anda, pakaian seorang budak. Aroma tubuh Anda, aroma seorang budak. Makanya aroma mulut orang yang berpuasa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bau. Kenapa Allah cinta bau? Karena aroma bau itu menunjukkan kerendahan Anda. Menunjukkan kehinaan Anda. Maka Anda lihat jemaah sekalian, puncak-puncaknya orang yang sedang berihram haji dan berumrah, mereka disuruh untuk gundul. Boleh bergunting, boleh bergundul. Yang lebih utama adalah gundul. Kenapa lebih utama? Karena dengan gundul, kerendahan Anda semakin terlihat. Kehambaan Anda semakin maksimal. Baik, saya kembali kepada kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Di Arafah, semua manusia memakai pakaian para budak. Aroma tubuh pun aroma tubuh para budak. Maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit pertama, mendekati budak-budak tersebut dan membangga-banggakan mereka kepada malaikat. Allah banggakan mereka kepada malaikat. Jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit yang pertama di malam hari setiap malam. Namun Allah turun ke langit pertama di siang hari hanya pada hari Arafah. Itu pun hanya untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Pertanyaan,
Hilangkah kemahatinggian Allah ketika Allah turun ke langit yang pertama? Summa stawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Apakah bersemayamnya Allah di atas arsy menjadi hilang ketika Allah turun ke langit yang pertama? Logisnya seperti itu. Kalau Allah turun ke langit yang pertama, berarti maha tingginya Allah hilang. Karena di atas Allah ada langit kedua, ada langit ketiga. Bukankah Allah turun ke langit yang pertama? Jemaah sekalian, kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda memahami Allah seperti makhluk. Hanya makhluk saja yang ketika turun, maka menjadi rendah. Adapun Allah Azza wa Jalla, ketika Allah turun ke langit yang pertama, kemahatinggiannya tidak lantas menjadi hilang. Bersemayamnya Allah di atas arsy tidak menjadi hilang. Kayaknya kontradiksi iya. Tapi Anda berbicara tentang Allah, jangan fahami Allah dengan logika Anda tentang manusia. Jangan fahami Allah dengan logika Anda tentang manusia. Manusia ketika turun maka dia menjadi rendah. Tapi Allah ketika turun, apakah Allah menjadi rendah? Tidak. Maka sebab itu kita sampaikan, Allah turun ke langit yang pertama dengan tetap Allah di atas kemahatinggiannya. Kemahatinggian Allah nggak terganggu, meski Allah turun ke langit yang pertama pada sepertiga terakhir malam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saat Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi jawfil lailil akhir. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah sepertiga terakhir malam. Yang kedua, Nabi bersabda, saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat ia sedang sujud. Jadi, saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat ia sujud, Nabi juga bersabda, saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah sepertiga terakhir malam. Ibnu Qayyim berkata, ketika sujud Anda bertepatan dengan sepertiga terakhir malam, dalam diri Anda ada dua kemahadekatan. Anda dekat dengan Allah dengan sujud Anda dekat dengan Allah karena sepertiga terakhir malam. Saat terdekat antara Allah dengan hamba, sepertiga terakhir dari malam, saat terdekat Allah dengan hamba, saat sujud. Maka kalau di sepertiga terakhir Anda benar-benar sedang sujud, berarti Anda telah mengumpulkan dua kedekatan ini. Dan kalau di dalam dua kedekatan ini, doa-doa Anda sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka doa saat itu enggak mungkin ditolak. Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, ayyud doa asma. Ya Rasulullah, kapan doa paling didengar oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jawful lail. Sepertiga terakhir malam, wa duburus salawatil maktubah, dan di belakang salat wajib. Kenapa doa sepertiga malam paling didengar Allah? Karena Anda saat itu berada dalam dua kedekatan. Kedekatan pertama, Anda berada dalam kondisi terdekat karena sepertiga malam terakhir. Kedua, Anda pun berada dalam kondisi terdekat karena Anda sedang sujud. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini kemahatinggian pertama, kemahatinggian zat. 3 menit lagi. Kemahatinggian yang kedua adalah kemahatinggian kedudukan. Maksudnya apa? Wa huwa uluwus sifat. Maha tinggi kedudukan Allah artinya adalah kemahatinggian sifat. Kemahatinggian sifat. Jemaah sekalian coba dengar. Pemahaman Anda tentang semua sifat Allah pasti keliru kecuali kalau setiap sifat itu Anda bingkai dengan kemahatinggian. Allah Maha menyayangi, iya. Kasih sayang Allah tinggi di atas segala kasih sayang. Itu dia tuh. Allah Maha kuat, iya. Kekuatan Allah Ali, tinggi di atas segala kekuatan. Allah Al-Ghani Maha Kaya, iya. Kekayaan Allah Ali, Maha tinggi di atas segala kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala An-Nasir, Maha menolong, iya.
Pertolongan Allah Al-Ali, tinggi di atas segala pertolongan. Ini yang dimaksud dengan kemahatinggian sifat. Karena semua sifat Allah wajib Anda fahami dengan kemahatinggian. Kasih sayang Allah tinggi di atas segala kasih sayang. Kekuatan Allah tinggi di atas segala kekuatan. Kekuasaan Allah tinggi di atas segala kekuasaan. Semua sifat Allah yang tidak difahami dengan kemahatinggian, itu adalah pemahaman yang salah. Makanya tadi saya katakan, semua sifat Allah wajib dipahami dalam bingkai Al-Ali, dalam bingkai kemahatinggian. Ya Allah, Engkau maha kaya, kekayaanmu di atas segala kekayaan. Ini namanya memahami kekayaan Allah dengan bingkai kemahatinggian. Makanya inilah salah satu keutamaan dan keagungan Al-Ali. Apa? Semua nama dan sifat Allah kembali kepada Ali. Allah Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah Ali, maha tinggi. Di atas segala kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab, maha memberi. Iya. Pemberian Allah itu Ali, tinggi. Di atas segala pemberian. Jadi semua nama Allah, semua sifat Allah, wajib Anda bingkai dengan Al-Ali. Sehingga semua nama, semua sifat Allah wajib dikembalikan kepada Al-Ali. Siapapun yang memahami nama dan sifat Allah tanpa kacamata Al-Ali, maka dia akan sampai pada pemahaman yang keliru. Fala yumathiluhu sifatu makhluk, bal la yaqdirul khalaiqu kulluhum an yuhitu bima'ani sifatin wahida min sifati wa la yuhituna bihi ilma. Kemahatinggian sifat Allah Azza wa Jalla, karena enggak ada sifat Allah yang sama dengan sifat selain Allah. Kenapa enggak sama? Karena sifat Allah di atas segala sifat. Ilmu Allah di atas segala ilmu. Kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Makanya sebagian ulama mengatakan Al-Ali yang kedua adalah tanzih. InsyaAllah akan kita kaji dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.